Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sutrisno Hadiwibowo dari SMK Brantas Karangkates. Berikut ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang mengoperasikan dan menyiapkan operasi PLC, yaitu tugas daring PEDC sesi kedua. Untuk alat-alat yang dibutuhkan, ya, itu sudah ada di meja, di mana ada peralatan tangan, ya, terus peralatan kerja bangku, terus ada kabel-kabel yang dibutuhkan sesuai dengan standar kuil. Sebetulnya untuk standar kuil untuk yang sekarang itu warnanya itu adalah hitam, abu-abu, dan kuning. Nah, di sini saya tetap menggunakan kuil yang 2000, jadi saya tidak menggunakan kuil yang 2011. Nah, untuk sesi kedua ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu itu adalah membuat program ladder diagram pada PLC. Nah, maka dari itu yang harus kita lakukan itu adalah menyiapkan program di komputer kita dan membuat program di Zelio Soft 2. Baik, kita mulai cara pembuatan ladder diagram menggunakan smart relay. Untuk smart relay tipe Zelio, ya, program yang kita gunakan seperti yang kemarin, kita harus sudah menginstal aplikasi Zelio Soft 2. Nah, untuk pembuatannya kita mulai masuk ke aplikasi tersebut. Kita cari aplikasinya, kita klik 2 kali, kita tunggu, maka muncul selamat datang, di mana menu-menunya di sini ada create program, open recently, download. Nah, kita pilih create new program. Nah, di sini akan muncul tampilan tipe-tipe smart relay kita. Maka kita harus menyesuaikan tipe smart relay kita sesuai dengan softwarenya. Kebetulan tipe smart relay saya yang ada di sekolahan itu adalah tipe smart relay yang ini, di mana ada beberapa kategori, yaitu tentang power supply-nya. Saya menggunakan power supply untuk tipe 100 sampai 240 volt AC. Kita klik, kita sesuaikan, lalu klik next. Setelah itu akan muncul tampilan yang menunjukkan berapa spesifikasi dari smart relay yang kita miliki, di mana power supply itu 124 volt AC, input memiliki 16 input, outputnya memiliki 16 relay. Nah, disesuaikan dengan kebutuhannya, karena kita menggunakan outputnya itu digunakan untuk rangkaian forward reverse, kita pilih aja yang ini, lalu kita klik add. Nah, kalau sudah, di sini ada input 6, output 4 relay. Setelah itu klik next lagi. Nah, akan muncul tampilan menu pilihan, di mana kita mau menggunakan sistem pemrogramannya itu menggunakan FBD atau function block diagram, atau kita menggunakan ladder. Nah,
Karena yang lebih familiar dan lebih mudah itu adalah diagram ladder, kita klik bagian diagram laddernya, lalu kita klik next. Nah, maka akan muncul tampilan di mana kita harus mengisi beberapa saklar. Beberapa saklar atau kontak, di sini ada kontak 1, kontak 2 sampai dengan kontak 4, kontak 5 ya. Terus ada coil. Nah, menu yang kita pilih ya, itu adalah di sini ada menu input, decrease input. Terus berikutnya untuk menu outputnya di sini ada discrete output. Jadi pada saat kita mau menggunakan Zeliusoft 2 untuk pemrograman forward reverse ya, maka aplikasinya kita gunakan di mana forward reverse itu membutuhkan beberapa input dan beberapa output. Nah, kita atur terlebih dahulu, kita klik di bagian inputnya, kita geser. Untuk merubah input 1 ya, ini merupakan berbentuk simbol saklar, di mana pada saat kita mau merubah saklar yang terbuka dirubah menjadi saklar tertutup, silakan diklik kanan. Klik kanan, di sini ada pilihan. Nah, pilihannya ini bisa kita rubah. Kalau kita rubah menjadi normally close, maka saklar akan berubah tertutup. Nah, kalau kita rubah menjadi normally open, maka saklar akan berubah terbuka. Nah, untuk pemberian nama input ini, saklar ini ya, kita mau gunakan untuk komponen apa? Nah, maka di bagian komen ini kita bisa isi. Contoh, kita isi sebagai emergency stop. Emergency stop. Enter. Nah, maka di sini akan bisa menampilkan nama bahwa I1 itu digunakan sebagai input dari emergency stop. Oke. Kita display. Cara mendisplaynya di bagian tanda ini kita klik kanan, parameter window, display. Oke. Maka nama akan muncul untuk komponen yang menggunakan input 1. Begitu seterusnya ya, kita gunakan sesuai kebutuhan. Kita membutuhkan input berapa ya, dan digunakan untuk komponen apa, maka kita tinggal klik kebutuhannya, kita taruh di sini, klik 2 kali, kita isi komennya, overload. Jangan lupa klik display, klik OK. Nah, begitu seterusnya, silakan masukkan kontak input pada kolom input dan kontak output pada kolom coil. Nah, seperti itu. Begitu selanjutnya kita lengkapi sesuai dengan sistem yang mengacu pada logika rangkaian putar kanan dan putar kiri. Oke, ini saya sudah membuat beberapa peralatan input ya, disesuaikan dengan tombol kontrolnya. Nah, jadi kita harus sesuaikan bahwa komponen input itu harus masuk pada alamat input juga. Nah, ini untuk on forward ya, itu saya kasih alamat I4, on reverse atau putar kiri ya, itu saya kasih alamat I5. Nah, untuk menghubungkan antara rangkaian yang atas ya dengan yang bawah, kita tinggal mengikut bagian garis ini ya. Nah, kita hubungkan. Oke. Terus berikutnya kita sediakan untuk alamat output ya. Nah, untuk alamat output silakan dipilih untuk alamat outputnya. Kalau yang bagian Q1 itu adalah kontak, yang bagian tanda seperti ini adalah bagian tanda outputnya. Maka karena kita membutuhkan coil ya, coil,
maka kita harus klik yang bagian tanda seperti ini ya. Kita klik, kita geser. Kalau kita geser ke bagian kontaknya itu tidak bisa karena dia adalah bagian koil. Maka kita taruh di kolom bagian koil seperti ini. Nah, karena koil ini nanti membutuhkan saklar ya untuk pengunci supaya arus itu terus mengalir dan terkunci ya. Kita tidak boleh menggunakan saklar dari saklar input, maka kita harus menggunakan saklar output. Maka dari itu ya, saklar outputnya kita ambil di Q1 kita klik, kita geser ke bagian sistem yang melogikakan bahwa sistem tersebut bisa berjalan. Nah, kita hubungkan seperti itu. Nah, terus berikutnya untuk output Q2 kita pilih bagian output Q2, kita geser ke bagian kolom koil. Nah, untuk bagian koil yang kedua ya, kita hubungkan seperti ini. Nah, dia membutuhkan saklar pengunci juga. Saklar penguncinya kita ambil untuk yang sesuai sama dengan namanya, yaitu Q2. Kita hubungkan. Nah, berikutnya karena forward reverse itu sistemnya itu adalah bergantian, jadi pada saat putar kanan itu sistem motor tidak boleh memutar bagian sistem putar kiri. Maka dari itu kita harus menggunakan interlocking. Nah, interlocking itu sendiri kita buat silang. Berarti interlocking untuk Q1 kita memberikan saklar. Nah, saklarnya koil. Saklarnya koil punyanya Q2 pada jalur Q1. Kita taruh di sini. Karena ini bagiannya NO, kita klik kanan. Karena sistem interlocking itu adalah memutus ya, memutus pada saat salah satu koil aktif, maka kita rubah menjadi normally close. Nah, begitu pula untuk di jalur Q2 penyalaan di putar kiri, kita menggunakan interlocking di mana menaruh saklar NC pada bagian jalur Q2. Nah, kita Ctrl C, taruh di sebelah sini, Ctrl V. Nah, kita hilangkan. Klik kanan, kita rubah menjadi normally close. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk pemberian nama. Kita kasih parameternya. Di sini adalah K1 atau ini nanti terhubung dengan kontaktor 1. Jangan lupa display komennya kita tampilkan supaya kita bisa mengetahui ya. Terus berikutnya yang ini juga seperti itu, kita kasih nama K2. Display komennya ditampilkan juga, klik OK. Nah, berikut ini rangkaian diagram leader menurut logika sistem ya. Pada saat kita mengoperasikan putar kanan ya, pada saat kita mengoperasikan putar kanan, maka rangkaian putar kanan menyala ya. Pada saat rangkaian putar kanan menyala, kita nyalakan sistem on putar kiri. Untuk motor rangkaian putar kiri dia tidak bisa menyala ya. Maka dari itu sebelum kita transfer ke smart relay, kita butuh simulasi. Nah, simulasinya dengan cara gimana? Kita harus mencari mode. Di mode ini kita klik simulation. Oke. Nah, di sini sudah ada tampilan di mana tampilan decrease output, berarti pada saat lampu indikator yang ada di decrease output ini menyala, itu berarti output aktif. Nah, di sini ada tampilan decrease input ya. Bahwa decrease input ini menandakan sistem pengoperasian saklarnya itu berubah. Nah, sekarang kita coba operasikan ya. Di sini kenapa emergency ini? Padahal dia sistemnya adalah sistem pemutus. Kalau sistem pemutus itu berarti saklar harusnya NC. Nah, karena penghubungan di bagian wiringnya itu adalah langsung terhubung, ya maka ini nanti kalau dihubungkan ke wiring
dia harusnya tertutup, maka kita simulasikan tertutup semua. Kita tutup semua untuk emergency stop, overload, sama bus button stop. Nah, kita simulasikan seperti ini ya. Nah, di simulasi itu ada panel yang ada di sini. Panel yang ada di sini fungsinya untuk menjalankan simulasi dengan mengeklik run atau run. Nah, pada saat kita klik run, kita bisa mengoperasikan ya dengan mensimulasikan sesuai dengan prinsip kerja dari komponen. Kalau kita menggunakan sistem saklar tekan, yang mana pada saat ditekan itu kembali lagi, berarti kita harus menyimulasikannya itu sama dengan prinsip kerja dari komponen input kita. Kita coba klik untuk on forward, press button on forward, kita klik, kita lepas lagi. Nah, di sini terlihat sistem itu sudah terkunci bahwa kontaktor 1 itu menyalakan motor berputar ke kanan, maka motor itu berputar ke kanan terus ya. Pada saat kita langsung menyalakan sistem putar kiri, kita klik, kita lepas, koil K2 atau kontaktor 2 ya, dia tidak bisa berfungsi. Karena apa? Karena kita sudah menaruh sistem interlocking yang ada di setiap jalurnya. Nah, maka dari itu cara menyalakan K2 seperti apa? Kita harus menombol stop terlebih dahulu, atau kita menombol bagian atau menekan bagian emergency stop. Nah, kita tekan terlebih dahulu, kita lepas lagi, kita kembalikan lagi. Nah, maka pada saat kita mau memutar putaran ke kiri, kita perhatikan nanti motor itu sudah berhenti atau belum. Jadi motor itu seenggak-enggaknya harus berhenti. Nah, baru kita putar ke kiri. Nah, putar ke kiri aktif. Nah, seperti itu. Nah, berikut adalah sistem pembuatan diagram leader untuk program diagram leadernya motor putar kanan dan motor putar kiri. Kita stop terlebih dahulu. Nah, rangkaian mati, otomatis motor nanti juga akan mati. Oke, setelah kita menyelesaikan sistem program dan mensimulasikan sistem program dari motor putar kanan dan putar kiri, jangan lupa untuk program yang sudah kita buat, kita simpan terlebih dahulu ya. Oke, dengan cara kita klik file, di sini ada save, atau bisa kita tekan Ctrl S, atau bisa kita gunakan panel save yang ada di sini. Oke, saya gunakan panel save yang ada di sini. Oke, nah kita boleh memilih kita mau nyimpan di mana data kita. Oke, kita kasih nama job LK2 ladder diagram for ref. Oke, seperti itu. Lalu kita save. Oke, sudah selesai untuk pengesavannya. Maka rangkaian ini nanti bisa kita edit kembali, bisa kita tambahkan, bisa kita modifikasi. Jadi kita tidak usah membuat dari awal. Demikian untuk tutorial pembuatan ladder diagram putar kanan putar kiri pada motor. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.